Oke. Teks box panjang P. Teks box lebar L. Teks box tinggi T. Kita seperti ini. Spray yang ada di PPT panjang, lebar, tinggi, add sama display clear ya. Kita samakan dengan tadinya di sini. Ini berarti panjangnya kita item indeksnya kita nolkan ya. Item indeks. Tab indeks. Panjangnya kita akan 0. Lebarnya jadi tab indeksnya 1, betul. Ini jadi 2. Kita sudah bikin formnya. Kita lanjutkan ke codingnya. Dalam coding itu ada keterangan gini ya. Ya, dalam soal itu ada tampilannya panjang, lebar, tinggi dari kontainernya itu, kotaknya itu, boxnya. Ada add, ada display, ada report yang begini. Tampilannya panjang, lebar, tinggi, volume. Kemudian kita add-kan semua. Dalam ini ada volume, harga, status, diterima atau ditolak. Kemudian ada volume, harga, status. Ini untuk metodenya ada volume, harga, status. Ini harganya dan statusnya. Kemudian kita lalu ada listnya. Listnya kita lihat di sini adalah berupa list panjang, lebar, tinggi, volume, harga, status. Jadi listnya ada 5. Kita sudah tahu list panjang itu ada volume, harga, status. Harga ini double ya. Status string ya. Kita dapat ini lalu untuk itu kita mengambil inputannya cuma ini. Ya, berarti kita bikin metode. Kita bikin metode hitung volume. Jadi private, integer adalah sebagai outputnya. Hitung volume nama metodenya. Parameter inputnya ada 3, panjang, lebar, dan tinggi. Integer. Kita hitung volume perkalian dari P kali L kali T. Lalu tinggal kita keluarkan hidden dari nilai volumenya itu. Volume. Ya, ini sudah benar untuk metode pertama. Jadi hitung volume sudah kita bikin metodenya PLT panjang lebar tinggi. Kita ke metode kedua. Metode kedua adalah hitung biaya. Biaya sewanya. Biaya sewanya dalam PowerPoint ini berkaitan dengan volumenya. Jadi kalau volumenya 0, tertentu dikalikan 0,1 rupiah. Harga sewa peti adalah 0,1 kali volume. Berarti ini tinggal inputnya jadi volume. Oke, volume. Volume. Inputnya adalah volume. Jadi untuk biayanya adalah double. Mengapa kita pakai double? Karena perkalian antara 0,1 dikalikan volume. 0,1 kali. Jadi di sini kita keluarkan sebagai biaya. Betul ya? Itu kan biaya kan? Apa nama error? Oh, sini. Di sini. Di sini. Itu
Di sini integer volume. Hitung biaya, hitung volume, BLT, hitung biaya 0,1 kali volume, kemudian biayanya kita keluarkan. Ya, ini adalah yang ada di PPT. Nah, kita lihat itu adalah menghitung volume, harga, dan status. Harga dan status. Volume, hitung harga. Kemudian sekarang hitung status yang ketiga ya. Status ketiga kita cek status. Jadi ini adalah statusnya adalah string cek status. Cek status ini berdasarkan nilai panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Di cek status dengan panjang, lebar, tingginya. Kita lihat untuk string statusnya kita kasih kosong dulu. Berarti if nilai dari P lebih besar, P lebih kecil dari P lebih kecil dari 25 dan lebih 100. Lebih kecil dari 25. Lebih kecil dari 25. Atau P lebih kecil 25. Atau P lebih kecil dari 25. Panjangnya kurang dari 25. Kemudian lebarnya kurang dari 5. P-nya kurang dari 25. Juga berarti atau lagi P-nya lebih besar daripada 150. L-nya lebih besar atau ini, atau tingginya ini, maka statusnya ini ditolak stringnya. Kalau dia tidak, dia diterima. Nah, kita simpan ini. Cek status, lalu kita keluarkan di sini returnnya. Setelah selesai, kita keluarkan status sebagai outputnya metode itu. Jadi kita bikin hitung volume, hitung harga. Volumenya kita pakai metode, harganya kita pakai metode. Teks statusnya ditolak atau terimanya. Ini adalah mengeluarkan string. Stringnya adalah string status, ditolak atau diterima. Outputnya. Kalau dia kurang dari ukurannya atau lebih besar dari ukuran maksimal, BLT-nya, maka dia ditolak. Maka kalau pas dia diterima. Ini syarat diterima. Ini berkaitan dengan perintah yang di sini. Menggunakan metodenya, ini kalimat ini, menggunakan metode.
Untuk menghitung volume, harga, dan status menggunakan metode. Ini kalimat keterangannya. Dan data ditampilkan ke Bispo. Terus di sini ada lagi. Buatlah metode dengan nama hitung sewa. Ya, hitung sewa yang mengembalikan besaran ini. Nah, ini harus kita cek lagi dalam sini. Berarti di sini itu ada metode lagi di sini. Kita sini. Ada metode lagi. Ya, ini metode lagi. Itu ini yang mengembalikan. Kita diberikan input ini. Kita lihat sebagai suatu ya. Berarti buatlah metode dengan nama hitung sewa. Berarti private hitung sewa double ya. Double karena nanti bisa pecahan. Ini hitung sewa. Hitung sewa. Nama metodenya yang mengembalikan besaran volume, harga, dan status. Jika diberikan input, ya berarti inputnya ini inputnya integer panjang, kemudian integer lebar, kemudian integer tinggi. Diberi input ini mengembalikan besaran volume, harga, status. Volume, harga, status dengan inputnya panjang, lebar, tinggi. Ini input panjang, lebar, tinggi. Berarti ada lagi di sini ya, koma lagi. Mengembalikan outputnya ada 3, volume. Volume ini satuannya apa? Volume integer tadi ya. Tapi di sini ada outputnya, ya mengembalikannya. Ada outnya, volumenya. Lalu di situ ada out lagi, yang dikembalikan adalah harga. Harga adalah double. Double harga. Kemudian status. Out lagi, status, out lagi, berubah string. Outnya adalah status. Ya, ini hitung sewa ini ada 3 input, panjang, lebar, tinggi. Ada 3 output. Outputnya adalah volume, output harga, output status. Berarti kita panggil semua di metode itu, call method semua ya, call method call method yang kita sudah bikin di atas tadi untuk ngitung volume. Berarti volume integer ya, integer volume besar ya. Itu volume langsung sudah ada ya. Berarti langsung volumenya itu. Volume sama dengan hitung volume. Hitung volume metodenya itu apa? Di sini itu jadi panjang, lebar, tinggi. Ini berarti kita memanggil metode hitung volume dengan input panjang, lebar, dan tinggi. Seperti yang ada di atas ini. Hitung volume adalah PLT. Jadi sini panjang, lebar, tinggi. Ini kita ikutan. Jadi volume sekarang biaya, hitung harga. Hitung harga. Harga sama dengan hitung harga. Hitung harga ini kita inputnya adalah volume. Jadi volume huruf kecil ya sini. Yang dikenali huruf kecil. Betul. Kemudian status. Status di sini kita lihat status. Status kita lihat dari teks status. Inputnya apa? Status panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Berarti ketiga-tiga ini volume, harga, status ini sudah kita keluarkan. Status hitung sewa di sini
Ya, halo, status sudah private double, tidak usah pakai double ya. Oh itu kan dia outputnya di sini, tidak usah pakai pengeluaran lagi langsung gitu. Kita lihat dari soalnya kan seperti itu. Di situ hanya membutuhkan desain. Ya. Status sudah semua, tinggal kita tampilkan ke button add. Button add tadi ini kita tampilkan hitung sewa. Kita tampilkan stock info ya. Itu stock info item add panjangnya berapa seperti yang ada di buku. Kemudian kita lihat di sini apa tampilannya panjang, lebar, tinggi, volume, volume, volume. Di sini kita tampilkan manggil metodenya. Kita panggil metode untuk metode yang hitung sewa. Hitung sewa itu kita panggil semua. Semuanya dapat di sini all metode. Hitung sewa panjang yang kita hitung, lebar, tinggi kita ambil. Out-nya adalah volume, out-nya adalah double, out-nya adalah status. Jadi kita definisikan di sini sebagai volume itu adalah integer volume, double dari harga, kemudian string statusnya. Kita dapat ini lalu kita call metodenya di sini. Tinggal ada status. Ya, kita dapatkan ini berarti tinggal kita simpan nanti listnya. List panjang. Nah, list harga, list
Lalu clear semua di sini. Kembalikan tampilan. Ya, kemudian kita nanti Anda bisa ini untuk display. Berarti ini pakai for. Ini dari apa yang kita volume yang kita volume terserah volume kita copy yang di sini. Jadi ini untuk ini. Jadi yang diinginkan dalam latihan ini adalah bagaimana kita memanfaatkan ref out dan ini harus ada. Harus muncul saat memanggilnya. Karena ini adalah merupakan output ya. Parameter tapi jadi sekaligus jadi output. Ini volume, harga, dan status ini ada dalam perhitungan metode hitung sewa. Ini tidak perlu volume dikasih nilai, nggak perlu. Harga nggak perlu kasih nilai, status tanpa nilai. Nilainya nanti dihitung di dalam metode hitung sewa. Setelah itu baru dia ditampilkan di sini, outputnya ditaruh di sini. Jadi kalau ini sudah kita misalkan tampilannya seperti ini dalam PowerPoint. Misalkan ini kita coba tadi 50, ya diterima karena dia bisa. Kalau ini 25, misalkan gitu ya, atau 20, satunya 20, ditolak harusnya ini. Ya ditolak karena panjangnya ada yang di bawah 25. Kalau ini lagi ada yang 100,